Hari pertama yang bagai menaiki wahana roller coaster ternyata belum berakhir. Pukul 10 malam aku beranjak tidur. Bangunan asrama lengang. Hanya menyisakan suara derik serangga dan hewan liar di kejauhan. Di seberangku, mata sudah terlelap sejak tadi. Aku menguap menyusul tertidur pulas. Rasanya baru sebentar aku merebahkan badan, pintu kamar digedor berkali-kali. Keluar, semua keluar. Terdengar seruan kencang dari lorong-lorong asrama. Aku menutup kuping dengan bantal. Hei, keluar. Ada apa lagi? Mataku berat dibuka, menggerutu. Keluar. Pintu kamar semakin kencang dipukul. Lorong-lorong asrama semakin ramai, beberapa mahasiswa baru telah membuka pintu. Terpaksa keluar. Mata yang membuka pintu kamar, dia beranjak turun lebih dulu. Persis pintu itu terbuka, dua mahasiswa tingkat atas merangsek masuk. Keluar. Semua mahasiswa baru berkumpul di lapangan belakang. Salah satu dari mereka berseru lantang. Kapan? Tanyaku polos dari atas tempat tidur. Sekarang. Aku malas-malasan turun dari tempat tidur, melangkah keluar kamar, menyusul mata. Belasan mahasiswa baru berjalan beriringan menuruni anak tangga, dikawal oleh 8 mahasiswa tingkat atas. Kita disuruh ngapain sih? Aku menguap, dan ini jam berapa? Jangan banyak bicara, terus berjalan. Bentak salah satu mahasiswa tingkat atas. Aku menyeringai, masih menahan kantuk. Kenapa mereka galak sekali? Ini acara resmi dari kampus. Kenapa tidak ada dosen? 4 mahasiswa tingkat atas yang mengawal kami adalah anggota Orde Angkatan 75, 4 yang lain bukan, tapi berasal dari mahasiswa tahun terakhir. Ini ospek, bisik mata. Ospek itu apa? Aku berbisik. Kamu tidak tahu apa itu ospek. Mata berbisik balik. Satu dini hari. Bahkan bagi pekerja kasar konstruksi sekalipun, mereka punya cara lebih baik saat memberikan orientasi dan perkenalan pada pekerja barunya. Bukankah ABTT ini kampus terbaik seluruh Klan Bulan? Tempat orang-orang terdidik kuliah. Kalau begini jadinya, ini primitif sekali. Aku hendak mengomel tapi melihat mahasiswa baru lain terus berjalan menuju lapangan belakang, aku memutuskan memperhatikan situasi dulu. Lapangan belakang yang terletak menjorok ke hutan lebat, jauh dari komplek bangunan kampus, segera dipenuhi oleh mahasiswa baru. Mahasiswa baru dari asrama putra juga bergabung di sana, mereka datang dari arah bangunan asramanya. Bergegas. Kalian berjalan seperti siput, bentak mahasiswa tingkat atas menggiring mahasiswa baru. Beberapa di antara mereka membawa tongkat perak. Sesekali menggunakan tongkat itu untuk mendorong mahasiswa baru. 5 menit berlalu, di tengah hingar-bingar teriakan, akhirnya mahasiswa baru berkumpul di tengah lapangan, dikepung puluhan mahasiswa tingkat atas. Berbaris, 10 banjar ke belakang. Hei, kau dengar, bikin barisan. Salah satu mahasiswa tingkat atas melotot, dia mengacungkan tongkat perak ke salah satu mahasiswa baru yang sedikit keluar dari barisan. Cepat, berbaris yang rapi. 10 banjar barisan terbentuk. Di sini tidak ada dosen atau staf kampus yang akan melindungi kalian. Teriak kakak tingkat. Yah, juga tidak ada drone. Timpal yang lain. Malam ini kalian harus menuruti semua perintah kami. Yah, kami berkuasa penuh atas kalian, mahasiswa ingusan. Kita mulai dari si keriting itu. Dia harus menerima pelajaran. Maju ke depan. Keriting selain kamu. Mahasiswa tingkat atas membentak. Aku melangkah ke depan, sambil didorong-dorong senior. Belasan mahasiswa tingkat atas segera mengepungku. Aku sejak tadi terus berhitung. Ada sekitar 40 kakak tingkat di sekitar kami, 16 diantaranya anggota Orde Angkatan 75. Anak ini perlu diajari sopan santun, agar hormat pada senior. Salah satu kakak tingkat menusukkan tongkat perak ke perutku. Aku menepisnya. Lihat, dia masih berani melawan. Oh iya, mari kita lihat seberapa besar nyalinya. 4 kakak tingkat lain ikut mendesakku, menusukkan tongkat perak mendekatkan wajahnya ke wajahku. Membuat ludah mereka mengenai wajahku saat bicara. Aku balas menatap wajah mereka. Aku sih tidak takut. Kamu push up 100 kali, keriting. Itu hukumanmu. Bentak kakak tingkat. Tidak mau. Aku menggeleng.
Apa kamu bilang? Salah satu kakak tingkat memegang kerah bajuku. Tidak mau. Aku menjawab lebih tegas. Kakak tingkat itu hendak membantingku jatuh. Aku mengatupkan rahang. Boom. Aku melepas pukulan berdentum lebih dulu. Lupakan peraturan siapa yang lebih dulu menyerang, kesabaranku sudah habis. Kakak tingkat itu terpelanting. Berani-beraninya. Buat dia jera. Anggota Orde Angkatan 75 berseru marah. Sekejap 4 di antara mereka telah merangsek maju, mengirim pukulan berdentum. Boom, boom. Aku membuat tameng. Terbanting 2 langkah. Tameng transparanku meletus. Boom, boom. Splash, aku melakukan teleportasi, berusaha meninggalkan lapangan besar kembali ke asrama. Splash, splash, mahasiswa tingkat atas mengejarku. Memotong gerakanku persis di pinggir lapangan, sambil mengirim pukulan berdentum. Boom, boom. Pecah sudah pertarungan di lapangan belakang. Tidak hanya di pinggir lapangan, juga di tengah. Tazek yang biasanya selalu terkendali, memutuskan membantuku, barisan mahasiswa baru. Ayo, kalian kenapa diam saja? Aku berseru, bantu aku. Ini menyebalkan, saat aku, Mata dan Tazek menghadapi kakak tingkat mahasiswa baru lain hanya sibuk menonton. Ayo, kita lawan mereka. Kalian mau dibentak-bentak sama mereka? Mereka mahasiswa tingkat akhir, Selena. Boh, mahasiswa baru yang nyeletuk saat pelajaran matematika, menggeleng. Lantas kenapa? Aku berseru jengkel. Kita tidak boleh melawan kakak tingkat. Kita tidak melawan kakak tingkat, kita melawan kesewenang-wenangan. Dengusku. Splash, splash. 6 kakak tingkat telah muncul di tengah barisan. Boom. Salah satu mengirim pukulan berdentum. Aku segera membuat tameng transparan kokoh. Terbanting ke belakang, menimpa mahasiswa baru lain. Boom, boom. Aku tidak sempat menangkis serangan berikutnya. Tazek lebih dulu muncul meraih tanganku. Splash, menghilang, pukulan itu mengenai 2 mahasiswa baru. Terpelanting jatuh. Splash, aku dan Tazek muncul di dekat Mata yang juga sedang menghadapi 6 kakak tingkat. Buat pertahanan melingkar. Tazek berseru. Aku, Mata dan Tazek segera beradu punggung. Kita bisa melawan mereka lebih efisien jika bersama-sama. Aku mengangguk. Itu ide bagus. 20 kakak tingkat maju mengepung kami, sisanya menjaga barisan mahasiswa baru. Kalian hanya bertiga. Bagaimana kalian akan melawan kami? Heh. Aku menggeram. Seharusnya kami ada 100 orang, tapi 97 lain terlalu pengecut. Lihatlah, Boh dan yang lain hanya menonton. Berdentum terdengar. Aku, Mata dan Tazek segera membuat tameng. Posisi atasmu terbuka, Selena. Tazek berseru. Aku mengangguk, ada salah satu kakak tingkat yang lompat hendak menyerang dari atas. Aku segera membuat tameng. Boom. Balas menyerang. Tazek berseru lagi. Aku menggeram, ada celah sepersekian detik, balas mengirim pukulan berdentum. Boom. Satu kakak tingkat terbanting mundur. Jangan biarkan mereka merusak formasi kita. Tazek kembali berseru. Ini rumit. Aku belum pernah bertarung seperti ini. Bahkan sebenarnya aku baru menguasai teknik ini seminggu terakhir. Tazek yang lebih berpengalaman. Syukurlah, dia jelas memiliki kemampuan teknik bertarung sama baiknya dengan menyanyi dan menari saat masih di boy band. Dan Mata, aku baru tahu kenapa distrik sungai-sungai jauh selalu menarik perhatian, teman sekamarku itu bertarung lebih baik lagi. 5 menit berlalu, melihat banteng formasi kami masih kokoh, kakak tingkat yang menjaga barisan memutuskan ikut menyerang. Aduh, sekarang mereka ber-30. Mengeroyok kami. Fokus, Selena. Tazek berseru. Aku mengangguk, nafasku menderu. Pakaianku basah kuyup. Boom. Salah satu pukulan kakak tingkat menghancurkan tamengku. Yang lain datang mengirim pukulan berikutnya. Boom. Tazek berpindah posisi, membantuku. Membuat tameng. Membuka celah. 2 kakak tingkat melihatnya, merangsek hendak menyerang dari celah itu. Mata berteriak, dia menutupnya dengan cepat, sambil mengirim pukulan berdentum. Boom. Itu gerakan yang keren. 2 kakak tingkat berhasil dipukul mundur. Masalahnya, 3 lawan 30, stamina kami dengan cepat terkuras habis. Apakah dosen atau staf itu tidak mendengar suara pertempuran?
Aku berseru kesal. Tidak, Orde Angkatan 75 pasti telah mengaktifkan selaput tipis di sekeliling lapangan. Membuat lapangan ini kedap dari dunia luar. Lain. Dasar pengecut. Aku mendengus kesal. Boom. Satu pukulan berdentum mengenai bahuku. Aku terbanting. Konsentrasi, Selena. Tazek berseru. Aku sudah konsentrasi sejak tadi. Masalahnya tenagaku semakin terkuras. Tazek berusaha menutup celah. Boom. Terlambat, dia lebih dulu dihantam pukulan telak mengenai perutnya. Tazek mengaduh terbanting. Formasi kami mulai goyah. Demi melihat itu, splash, belasan mahasiswa tingkat atas merangsek antusias. Habisi mereka. Mereka sudah kelelahan. Iya, biar tahu rasa anak baru ini. Aku menelan ludah. Sepertinya kami telah kalah. Aku terduduk di rumput, juga Tazek. Hanya mata yang masih berdiri, menahan gelombang serangan bertubi-tubi. Boom. Mata terbanting ke belakang, masih tegak berdiri. Kondisi mata buruk, dia terkena pukulan berkali-kali. Habisi anak ini. 10 senior maju serempak menyerangnya. Tangan mereka terangkat. Aku yang masih terduduk mengeluh. Menatap mata yang terjepit. RGGH. Mata tiba-tiba berteriak kencang. Astaga. Aku menatapnya nyaris tak percaya. Mata balas mengangkat tangan kanannya ke udara, jemarinya mengepal, sprout. Terdengar suara seperti hentakan angin kencang. Sekejap, puluhan senior yang mengepung kami mematung di posisinya. Kaki mereka, hingga pinggang, telah dibungkus oleh balok es. Mata tersengal, menyeka peluh di dahi. Aku bergegas bangkit berdiri, mendekatinya. Bagaimana? Bagaimana kamu melakukannya? Aku bertanya. Mata menggeleng. Sejenak aku masih bisa melihatnya, bola mata-mata tidak lagi berwarna hitam, melainkan hijau terang. Terlihat sangat menakjubkan. Matanya kembali normal. Tapi dia kelelahan setelah melepas kekuatan sebesar itu, tubuhnya roboh. Aku segera menopangnya, membantunya tetap berdiri. Ayo lawan kami jika bisa. Aku berteriak kepada kakak tingkat. Tentu saja tidak ada senior yang bisa, mereka telah terkunci oleh balok es. Dan hingga besok pagi, barulah balok es itu mencair, setelah semua mahasiswa baru berjam-jam kembali ke kamar masing-masing.